kami memiliki bukti waktu jatuh langsung pakai pesawat Garuda, yaitu tiketnya ada, nanti bisa dilakukan juga. Dibawa tanggal itu juga masuk ke rumah sakit Sumber Waras. Jadi tidak kita bilang sewenang-wenang dilantarkan, tidak Pak. Sampai akhirnya yaitu terapi ada juga puluhan juta terapinya. Jadi 3 rumah sakit, ada dokternya datang ke rumah. Dibawa ke Jakarta dan mendapat penanganan operasi. Itu saya tidak menyangkal ya. Memang betul mereka membawa saya ke rumah. Akhirnya saya dibawa ke Jakarta untuk dioperasi. Tulang pinggang saya patah ternyata. Sebenarnya patah kan harusnya kan segera ya, tapi itu emang saya karena saya sempat menunggu 1 malam itu mungkin menurut teman saya itu dokter bilangnya sumsumnya kering. Sahabat Kompas TV, di balik gemerlap panggung sirkus terdapat kisah pilu yang saat ini viral. Kisah ini diungkapkan dari mantan pemain sirkus di Taman Safari. Bagaimana kisahnya? Saat ini Kari sudah bersama Ibu Ida, salah satu mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia di Taman Safari. Ibu Ida, bisa ceritakan awal mula masuk ke dunia sirkus? Selamat pagi Mbak. Saya ingin menceritakan bagaimana awalnya saya masuk ke sirkus. Ya, saya itu jadi dari orang tua saya eh, memberikan kepada pihak TSI, karena pihak TSI waktu itu bukan TSI ya, jadi OCI ya. Jadi dari Pak Hadi itu datang ke rumah papa saya. Ceritanya seperti itu. Papa saya udah almarhum ya, jadi dia pernah menceritakan seperti itu. Pada saat itu memang saya nggak terlalu apa ingat banget ini cerita dari papa saya sebelum almarhum katanya. Jadi Pak Hadi itu datang ke rumah papa saya dan saya nggak tahu bagaimana mereka ceritanya seperti apa. Jadi intinya saya diserahkan kepada Pak Hadi. Papa saya cerita katanya mau disekolahin seperti itu, mau mau jadiin anak, mau disekolahin. Jadi akhirnya saya ikut dengan mereka itu. Cuman yang saya ingatnya juga, yang seingat saya itu saya tuh sudah ada di satu tempat. Di situ saya lihat memang ada anak-anak yang lain. Nggak lama itu di tempat itu satu rumah ya, rumah kalau nggak salah itu mungkin eh, daerah daerah Petojo, Balikpapan Petojo. Nah, saya ingatnya saya tuh dibawa naik kereta sama Ibu Yani ke sirkus. Di kereta itu saya hanya bisa menangis karena saya merasa takut kok dibawa sama orang yang tidak kenal gitu kan. Jadi saya waktu itu merasa takut, saya hanya menangis sepanjang jalan sampai akhirnya saya tertidur. Tiba-tiba saya sadar-sadar itu saya lihat, saya merasa saya ini udah di sirkus. Nah, di situ banyak juga teman-teman juga saya lihat di situ ada yang anak-anak di situ, saya hanya duduk diam di situ. Jadi selanjutnya itu setelah besok-besoknya itu saya mulai dilatih. Seingat saya udah mulai dilatih, latihan setiap hari di situ. Nah, sepanjang latihan itu memang di situ itu memang ada yang saya rasakan memang ada kekerasan seperti itu. Seperti yang teman-teman juga nyampaikan, memang itu benar adanya. Jadi kita tuh kadang kalau salah apa eh, kena kena pukul gitu kayak gitu. Ya hari-harinya kita seperti itu. Hari-hari ini latihan dari pagi, siang, sore. eh, eh, kita cuman dikasih pelajaran tuh tulis dan berhitung gitu kira-kira 1 atau 2 jam. Malamnya kita eh, mulai mulai show. Jadi ini saya udah bisa bermain ya. Jadi udah bisa tampil show. Jadi pagi, siang, sore latihan, malam saya show gitu. Nah, kalau di show-nya sendiri tuh Ibu berperannya sebagai apa? Saya perannya sih awalnya sih baru main dasar ya akrobat begitu ya. Main Hmm. dasar akrobat. Terus lama-lama jadi meningkat. Ada beberapa acara seperti kayak balet tali, gadis plastik, eh, ada kayak sepatu roda, main atraksi akrobat yang kuda, eh, apalagi ya. Ya intinya terakhir itu saya mengikuti acara flying trapeze.
Jadi dari Hmm. beberapa permainan salah satunya ada terapis. Nah, Oh, di eh, terapis itu saya sebetulnya udah menguasai juga gitu di situ. itu tuh biasanya ngapain sih Bu latihannya Bu dari pagi sampai sore kayak gitu? Dilatihnya dilatih apa aja? Macam-macam kayak garis plastik, kayak di apa handstand itu dasar-dasarnya handstand gitu yang tangan di bawah kaki di atas. Terus ada Mm-mm. semacam apa? Terus ada garis plastik. Macam-macam sih sebetulnya sih. Semakin berjalannya waktu, semakin kita besar juga itu semakin banyak atraksi. Jadi semakin banyak kesulitan gitu yang kita jalani. Nah, terus habis gitu Ibu pernah dapat libur atau liburnya di gimana tuh Bu pengaturannya? Ya, kalau soal libur sekali-sekali waktu kita kecil itu memang ada. Jadi itu nggak sering ya bisa apa sebulan atau kadang-kadang kalau memang anak dia libur, anak mereka itu libur datang, lah kita diajak jalan-jalan seperti itu. Ada sekali-sekali memang ada. Dalam rentan 1 bulan itu bisa berapa kali diajak jalan-jalan Bu waktu kecilnya? Nggak tentu ya, kadang bisa 2 bulan sekali, bulan sekali kagak tentu. Jadi nggak sering, jarang. Oh gitu. Terus habis gitu dari latihan, zaman latihan pertama kali masuk sekolah sampai Hmm. akhirnya masuk panggung itu berapa lama Bu waktu yang dibutuhkan dilatih kayak gitu? Kalau saya dulu itu kira-kira seminggu atau 2 minggu ya. Tapi awalnya cuman mainnya tuh yang di lantai. Jadi cuman handstand doang dipegangin, sekedar akrobat lantai aja. Itu awalnya seperti itu. Itu ya kurang lebih latihannya ya sekitar seminggu 2 minggu deh. Itu kalau nggak salah udah disuruh main. Gitu. Ya, Terus gimana boleh diceritakan nggak Bu bagaimana hingga akhirnya mengalami kelumpuhan yang sampai saat ini? ya. Jadi saya itu mengalami kondisi seperti sekarang ini di kursi roda ini. Saya dulu sebelumnya saya bermain terapis. Setelah itu tahun 89 saya main terapis yang sebetulnya memang itu belum harus dimainkan. Karena waktu itu kayak cara baru ya. Tapi waktu itu karena kondisi rame, ada tamu, jadi kita disuruh main dan kita juga nggak berani untuk apa melawan istilahnya, disuruh main oleh Pak Jansen itu. Jadi ya udah kita tampil lah gitu. Tampil main. Dalam permainan pertama itu saya yang mulai, saya yang penyeberang nomor satu. Jadi setelah saya ditangkap sama catcher, dikembalikan, tapi nggak pas, jadi lemparannya kurang tepat. Akhirnya saya nabrak stok itu, stok pegangan, dan melorot nyangkut di jaring samping, langsung ke bawah. Itu dalam ketinggian kira-kira dari jaring itu sekitar 13 meteran kalau nggak salah itu. Terus saat itu langsung dibawa ke rumah sakit dan Oh tidak, tidak. Jadi gimana pada tuh? jatuh itu saya ingat saya merasa kesakitan dan saya langsung diangkat ke dalam, ke belakang panggung, ke belakang layar. Di situ saya direbahin. Saya ingat itu saya hanya dipegang-pegang, dipijit-pijit sama teman-teman lah. Jadi mereka cuma melihat saya tuh dipijit-pijit, tapi saya kondisinya tuh udah sakit banget, udah apa kayak setengah sadar gitu ya. Tapi saya masih tahu ada yang mijit-pijit seperti itu. Jadi saya nunggu lama juga di situ sampai atraksi, sampai jam show itu terakhir udah tutup, baru saya dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit. Waktu itu kejadiannya di Lampung ya. Jadi saya dibawa ke rumah sakit Lampung. Di situ saya nunggu 1 malam. Hmm. Nunggu 1 malam ditemani oleh teman saya Lisa, dan dia hanya bisa pijit-pijit saya aja karena saya udah merasa rasanya udah nggak karuan gitu. Hanya dipijitin sampai 1 malam, saya nangis saja gitu. Sampai pagi baru dapat penanganan di gips. Di gips dari dada sampai ke perut. Nah, setelah itu saya udah nggak ngerasain rasa sakit. Dan saya ingat juga pada waktu itu lalu dibawa ke Jakarta oleh pihak OCI. Hmm. Dibawa Gitu. ke Jakarta dan mendapat penanganan operasi. Itu saya tidak menyangkal ya. Memang Hmm. betul mereka membawa saya ke rumah. Akhirnya saya dibawa ke Jakarta untuk dioperasi. Tulang pinggang saya patah ternyata.
Jadi Ya, pada saat patah show. tapi ya sebenarnya patah kan harusnya kan segera ya. Tapi itu emang saya karena saya sempat menunggu 1 malam itu mungkin menurut teman saya itu dokter bilangnya sumsumnya kering, sumsumnya Hmm. udah agak kering gitu. Jadi eh ya itu, jadi akibatnya ya fatal juga gitu. Jadi Jadi, mempengaruhi saraf. hmm. Nah, setelah saya mendapat penanganan operasi ya saya dirawat di rumah sakit itu kurang lebih 1 bulan atau kurang lebih 2 bulan lah, apa 1 bulan saya nggak gitu ingat ya. Jadi saya dapat perawatan di situ. Saya juga dikasih terapi oleh pihak OCI dan itu saya tidak menyangkali ya yang mereka saat ini memang apa menuduhkan bahwa saya tidak diberi pengobatan itu bukan maksud saya. Jadi dari awal saya bilang memang mereka membawa saya ke Jakarta dan diberi penanganan operasi. Pada saat di Lampung itu, berarti kalau seandainya grup OCI itu ke Lampung atau ke Surabaya kayak gitu tuh, nggak ada tim medisnya atau gimana, Bu? Nah itu, ya saya rasa itu memang saat itu emang tidak ada. Saya nggak tahu kenapa dari mereka tidak ada tim medis seperti itu. Yang jelas memang saya menunggu 1 malam di situ saya hanya merasa kesakitan dan hanya bisa nangis. Ditemani teman saya yang namanya Lisa. Saya hanya bisa Pimpinan. menangis. Hmm. Ya udah saya intinya sekarang nggak bisa apa-apa kan. Ya, sampai Kok? akhirnya saya dioperasi di Rumah Sakit Sumber Waras itu di Jakarta. Saya mendapat Hmm. perawatan kurang lebih eh, ya 2 bulan kurang lebih 1-2 bulan gitu. Akhirnya saya dianjurkan untuk keluar rumah sakit. Hmm. Dianggap saya apa? Walaupun saya masih ternyata saya ini mengalami kelumpuhan itu saya baru tahu. Nah, taunya itu dalam jarak waktu berapa tuh, Bu? Lama juga sih, selama sebulan itu rumah sakit saya juga belum tahu kelumpuhan itu kayak apa. Saya awalnya nggak tahu. Jadi saya tahunya saya lagi diobati aja gitu. Saya lagi perawatan lagi seperti itu. Jadi saya baru tahu itu sekitar tahunya juga udah ini ya udah dibawa pulang. Terus orang-orang juga lihat ini kenapa kok di kursi roda. Saya juga nggak tahu kalau ini nih kasus kelumpuhan seperti itu saya juga belum ngerti. Saya tahunya saya masih diobatin dan belum sembuh gitu saya pikir. Seperti itu. Nah, setelah saya dianjurkan boleh pulang, saya dibawa ke Pondok Indah rumah pihak OCI. Pihaknya dari Pak Hadi itu, keluarga Pak Hadi, di situ saya mendapat perawatan juga di situ ada terapi juga. Tapi sebelum saya pulang itu memang saya ditawarkan mau ketemu dengan keluarga gak? Karena memang setahu saya memang sebelum saya jatuh itu keluarga saya itu memang sempat mencari-cari saya dan saya jadi udah ada yang info bahwa ada saudara saya yang mencari-cari, mereka juga sempat nonton, sempat mencari saya di rumahnya pihak Taman Safari. Cuman waktu Hmm. itu saya belum sempat pulang dan saya belum berani untuk keluar, belum belum berani kabur dari Oci. Saya masih, istilahnya saya masih melakukan aktivitas di sirkus ya. Jadi setelah saya Aktivitasnya jatuh, apa aja, Bu? ya di sirkus seperti itu main kan, latihan main seperti itu. Oh. Nah, jadi setelah saya pulang ke rumah pihak Taman Taman Safari Oci itu di Pondok Indah, saya mendapat perawatan. Setelah saya ditawari untuk bertemu dengan keluarga, saya bilang saya mau ketemu. Jadi saya ketemu pada saat saya ada di Pondok Indah setelah saya keluar dari rumah sakit dan Nah, eh, Bu, saudara saya datang ke situ. gimana kaburnya Bu Ida dari OCI itu, Bu? Kebetulan saya tidak kabur. Saya tidak Hmm. karena saya udah jatuh kan. Saya udah Hmm. mengalami kecelakaan di situ jatuh. Memang saya tidak kabur. Saya belum pernah kabur dan saya eh, jatuh jatuh setelah di rumah sakit itu saya baru ditawarkan mau ketemu nggak dengan keluarga begitu. Oh, terus habis gitu Mm. Saya bilang dibawa. saya mau. Tapi temennya Ibu tuh ada yang kabur atau gimana gitu nggak, Bu? Oh, Waktu. pada saat zamannya saya itu Hmm? saya nggak ingat apakah ada yang kabur apa enggak. Tapi setelah saya jatuh saya mendapat info banyak sekali yang kabur. Setelah saya jatuh tahun 89, Hmm?
setelah saya dirawat masuk 90 begitu, saya mendapat info bahwa teman-teman saya banyak yang sudah tidak ada di sirkus dan kabur seperti itu. Oh. Ibu pernah ketemu nggak Bu sama temannya Ibu yang kabur gitu, ditengokin atau gimana gitu? Enggak, eh, enggak kalau yang kabur enggak, tapi yang kalau masih di sirkus, mereka Mm-mm. pernah sekali-sekali melihat saya di Pondok Indah untuk melihat kondisi saya datang main gitu. Kalau pas saat di Jakarta, sirkus keliling Jakarta, mereka sempat main melihat saya di Pondok Indah. Jadi pertama kali saya ketemu dengan keluarga ya di rumah itu, di Pondok Indah itu dipertemukan, diizinkan. Yang sebelumnya emang nggak pernah diizinin seperti itu. Jadi menurut kakak saya juga sering mencari-cari saya sebetulnya seperti itu. Saya baru sadar kalau ternyata saya baru dapat izin ketemu setelah saya mengalami kecelakaan jatuh. Ibu Ida tuh berapa lama sih Bu di OC ini? Di OC saya tuh sejak kurang lebih tahun 76-an ya, mulai sekitar umur 45 tahun kalau nggak salah ya. Saya juga nggak terlalu ingat kira-kira tahun itulah kalau dihitung-hitung ya. Tahun 76-an gitu. Kira-kira jadi sampai tahun 89 saya jatuh, berarti Hmm? kan kurang lebih 12 tahun ya. Mm-mm. Saya di situ selama 12 tahun. Jadi saya di situ ya hari-harinya yaitu apa main gitu atraksi dan ya semacam kayak dipekerjakan lah begitu. Dalam rentan waktu itu, Ibu pernah ketemu keluarganya nggak? Tidak pernah, tidak pernah. Makanya tadi saya bilang setelah saya jatuh baru ditawarkan. Hmm. Yang sebelumnya saya tidak pernah diberitahu kalau ada keluarga saya mencari atau apa, saya tidak pernah diberitahu. Setelah saya jatuh baru dikasih tahu, baru ditawarkan mau nggak ketemu dengan keluarga mencari-cari, bilangnya seperti itu. Setelah saya jatuh ya, Gitu. Terus habis gitu dalam rentan waktu itu kan Ibu jatuhnya di Lampung. Nah, Ibu ya udah dalam 1 bulan itu tuh sering ke daerah-daerah gitu atau gimana tuh Bu? Atau tetap di Taman Safari aja? saya belum ke Taman Safari waktu itu. Saya masih di lingkungan Oh, Oriental Circus. oh gitu. Kalau Iya, di Oriental Circus itu berarti dia dari satu daerah ke daerah iya. lain gitu, Iya jarak keliling, keliling. Jadi jaraknya dia berapa lama tuh? jadi tidak menetap. Oh, gimana tuh Bu? Boleh diceritain nggak Bu dari ke waktu show-nya itu gimana Bu? Dari kalau kan Ibu udah pentas nih, terus habis gitu show-nya itu dari satu tempat ke tempat lain, waktunya berapa lama? Terus, Oh ya, mm-mm. iya. Kita biasanya menetap di satu tempat itu, di satu kota itu sekitar 1 atau 2 minggu. Kalau Gitu. penontonnya itu standar biasa ya. Tapi kalau rame penonton itu bisa 1 bulan dalam di satu kota baru pindah. Oh gitu. Terus Ya. habis gitu show-nya itu berarti dalam seminggu bisa full atau ada jedanya gitu Bu? Iya tiap hari ada main mulai dari sore kalau hari biasa, mulai dari sekitar jam 7 itu ada dua ini ya, ada 2 kali pertunjukan. Pertunjukan pertama itu sekitar jam 7-an. Yang kedua sekitar jam 8 atau jam 9 gitu. Terakhir mungkin tutup sekitar jam 10 lah. Jadi setiap hari itu ada 2 pertunjukan. Selain minggu bisa 4 atau 3 pertunjukan kalau hari Minggu. Jadi kalau hari Minggu tuh malah waktunya lebih lama ya Bu ya? Iya, karena hari libur kan kita Mm. tidak eh, nggak latihan tapi kita mengadakan pertunjukan. Dari pagi sekitar jam 10 kalau nggak salah mulai itu. Kalau rame ya siang itu bisa 2 kali pertunjukan dan sore sampai malam 2 kali. Itu kalau rame. Kalau standar biasa berarti 3 kali. Siang, sore, dan malam. Apakah sudah ada kelanjutan dari mediasi Bu? Kan terakhir kemarin ketemu DPR ya. Iya, Nah, itu mediasinya udah dimediasi ketemu sama pihak Taman Safari atau gimana, Bu? iya. Waktu di DPR 3 kita sempat dipertemukan dengan pihak OCI atau TSI. Dengan Pak Hmm. Jansen, kita sudah istilahnya sudah sudah ada audiensi. Tapi menurut saya itu
saya dengan teman-teman merasa itu di situ kami kurang puas ya dengan hasilnya. Lalu kita juga sempat juga ke DPR Komisi 13. Nah, di situ ya kami merasa eh, lebih inilah lebih ada titik titik apa titik terang di situ. Jadi lebih merasa merasa lebih puas di situ seperti itu. Oh, titik terangnya gimana tuh, Bu? Ya, maksudnya dari pihak-pihak itu, jadi kita diberi kesempatan untuk apa menjelaskan dari tiap-tiap orang seperti itu, menjelaskan dari kondisi masing-masing korban dan dari pihak mereka juga sepertinya ada apa tanggapi dan ingin membantu secara hukum ataupun eh, untuk menyelesaikan masalah ini. Intinya kita merasa lebih puas lah di Komisi 13 itu. Bedanya di komisi yang sebelumnya dan komisi sekarang itu berarti Ya, itu Komisi 3 kita tidak banyak kesempatan untuk berbicara gitu. karena dibatasi waktu itu ya. Tapi kalau di Komisi 13 kita sempat sempat mengutarakan dari tiap-tiap korban dan tanggapan mereka ya cukup baik kalau menurut kami ya. Oh, gitu. Nah, terakhir nih, Bu, apa harapan Ibu ke depannya untuk kasus ini? Harapannya ya agar pihak OCI dan TSI ini dapat diadili sesuai perbuatan mereka yang udah mereka lakukan kepada saya atau teman-teman. Misalnya, terutama kan soal asal-usul itu dulu saya juga nggak tahu. Teman-teman saat ini sampai sekarang juga nggak tahu asal-usul teman-teman mengenai kayak orang tuanya di mana, udah meninggal atau belum. Itu sampai saat ini mereka tidak memberi penjelasan. Selain saya juga dari OCI, saya juga pernah di TSI ya. Jadi Mm-mm. saya juga pernah juga dipekerjakan juga di Taman Safari Indonesia. Pada tahun 97 saya juga izin keluar setelah kasusnya Vivi. Saya izin keluar karena saya juga udah merasa nggak nyaman di situ. Saya juga karena saya mengikuti kasus Vivi, akhirnya saya juga pernah. Jadi saya juga sempat kena marah. Akhirnya saya nggak nyaman. Saya izin keluar dari Taman Safari. Setelah keluar, mereka mereka juga tidak memikirkan kehidupan saya selanjutnya untuk kehidupan akses hidup saya yang di atas masih di atas kursi roda ini. Seperti itu. Jadi saya keluar, mereka malah suruh saya bikin surat pengunduran diri. Nah, itu yang membuat saya heran. Yang awalnya mereka menganggap kami keluarga atau anak, tapi sejak itu saya keluar dari Taman Safari, saya izin disuruh membuat surat pengunduran. Mereka memaksa saya untuk menandatangani surat pengunduran diri. Dan setelah saya itu, saya baru boleh keluar dari Taman Safari tanpa membawa apapun. Mengingat saya juga selama ini tidak diasuransikan dan mereka tidak memikirkan akses kehidupan saya selanjutnya di luar. Demikian begitu. Oh, jadi itu ya, Bu, ya, harapan ke depannya Ibu dan Ibu Ya, harapan ke memperjuangkan depannya itu agar mereka haknya bisa Ibu gitu diadili ya. sesuai Iya. perbuatan mereka juga dan dapat memenuhi istilahnya memenuhi segala hak-hak yang harus kami terima. Selain mereka juga harus diadili ya. Karena sampai saat ini baik teman-teman saya juga banyak yang nggak tahu orang tuanya di mana. Mereka harus Jadi, bisa menyelesaikan masalah semuanya itu. jadi pihak Taman Safari ini sampai sekarang pun masih membantah soal Ya, penelantaran dan iya. Sampai saat ini makanya kami terus berjuang. Semua mudah-mudahan nanti juga ada titik terang dan pokok inti kami tetap berjuang, terutama untuk teman-teman yang sampai saat ini tidak tahu asal usul orang tua di mana nggak tahu. Jadi ya kami terus aja oke. berjuang sampai dengan eh, sampai pada nanti lihat nanti terakhirnya seperti apa dari apa penyelesaian hukumnya. Ya, Oke. seperti itu, Mbak. Kayak Kayaknya cukup sampai di sini ya, Bu, ya. Ya, Dialog kita kali ini, saya Karisma Ningtyas dan Ibu Ida pamit. Sampai jumpa di Zoomcast episode selanjutnya. ya, terima kasih.